ketika budak tadi mengatakan Allah di langit, maka ini bukan secara lahiriahnya dipahami seperti itu. Kalian memang orang-orang Wahabi tidak tahu tafsir, ilmu cetek, ya, tidak memakai pemahaman para ulama. Hadisnya cuma satu, macam-macam pokoknya. Sekarang lagi rame tuh, ya, lagi rame komentar kalau dikomentari tentang kalau kita menyebutkan tentang hal yang mereka tidak sukai, kemudian dijawab dengan tekstual, ilmunya masih sedikit, hadisnya cuma satu, ulama banyak, pemahamannya dangkal. Mana itu? Lagi rame itu. Maka mereka juga berpendapat terhadap hadis ini. Hadis ini harus ditakwil, harus dipahami dengan pemahaman yang lain. Tidak bisa dipahami secara tekstual. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan ini adalah perkataan yang batil. Ijma' para ulama bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat dibiarkan begitu saja. Ketika pemuda ini atau budak ini mengatakan di langit, ya sudah paham begitu saja, di langit. Kemudian para sahabat dan para tabi'in setelahnya, mereka tidak mentakwilkan. Di langit ya di langit, tidak ada tafsiran-tafsiran lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti penjelasan Al-Hafidh Ibn Abdul Barr dari mazhab Maliki, ulama Islam abad ke-400, wafat pada tahun 463 Hijriah. Kenapa saya suka menyebutkan wafatnya? Ini menunjukkan bahwa ini pendapat dahulu, bukan pendapat sekarang. Bukan pendapat orang-orang Wahabi katanya. Yang abad ke-12 Hijriah yang sekarang. Enggak, ini tahun 400-an nih. Ini perkataan tahun 400-an. Wa amma qawluhu fi hadzal hadits al-jarih aina Allah fa'ala dzalika jama'atu ahli sunnah wa hum ahli al-hadits wa ruwatuhu al-muttafiquna fihi wa sa'iru naqalatihi kulluhum yaqulu ma qala Allah ta'ala fi kitabih ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ini ulama Islam abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 463 Hijriah. Beliau mengatakan, adapun perkataan yang disebutkan di dalam hadis budak, di manakah Allah? Kemudian budak menjawab, di langit. Maka inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka adalah Ahlul Hadis. Mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Mereka bersepakat, seluruh mereka bersepakat bahwasanya hadis tersebut seperti surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Ini jawabannya. Jadi kalau ada orang menjawab, wah itu hadis tentang budak wanita yang mengatakan Allah di langit, itu harus ditakwil. Maka kita katakan tidak perlu ditakwil. Karena jawaban dari budak itu sama dengan surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini lagi, ini sering yang ditanyakan. Ketika Rasulullah SAW bertanya, "Aina Allah?" Ini syubhat juga nih. Di manakah Allah? Rasulullah SAW tidak bertanya tentang tempat, tapi beliau bertanya tentang kedudukan. Jadi maksud di manakah Allah, maksudnya bagaimana kedudukan Allah. Ya, ini hasil takwil, hasil penafsiran yang tidak benar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban atas perkataan ini adalah perkataan yang batil. Karena yang namanya pertanyaan ya sudah dipahami dengan apa yang sudah dipahami dari pertanyaan tersebut secara bahasa. Ya.
Kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya yang disebutkan dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah tinggi, bahwa Allah beristiwa di atas arsy, bahwa Allah di atas, disebutkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, sampai sebagian pembesar ulama mazhab Syafi'i mengatakan fil Qur'ani alfu dalil au azyad tadullu ala anna Allah 'alin 'alal khalq wa annahu fawqa ibadihi. Di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil atau lebih bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas langit, tinggi dari makhluknya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah atau abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 751 Hijriah. Wa idza kana al-'ulu wal fawqiyah sifata kamalin la naqsa fihi, la wa la yastalzimu naqsan wa la yujibu mahdhuran wa la yukhalifu kitaban wa la sunnatan wa la ijma'an, fa nafyu haqiqatiha 'ainul batil. Kalau seandainya sifat Allah yang maha tinggi di atas adalah sifat kesempurnaan, tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak mengkonsekuensikan kekurangan di dalamnya, tidak mengkonsekuensikan sesuatu yang terlarang, tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan ijma', maka siapa yang menolak sifat tersebut itulah kebatilan yang paling batil. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.